Dalam seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Heri sebagai Rayuyu, Elias sebagai Aku Dalancang, Endang Sri sebagai Nyai Lampipi, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Naryo sebagai Kepala Desa, Herman sebagai Kilampipi, David sebagai Carik Desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat. Aku Dalancang menyuruh para pembantunya melayani tamu-tamu dari kerajaan Majapahit, sementara dia sendiri berkuda meninggalkan halaman rumahnya ke arah barat. Ada sedikit rasa cemas membayang di wajahnya yang bulat. Bagaimana keadaannya sekarang, Tuan? Nyai Lampipi. Nyai. Iya. Luka Kakang Cakradara sudah mulai sembuh. Kami sangat berterima kasih atas pertolongan Nyai dan Ki Lampipi. Sepertinya Tuan Cakradara masih membutuhkan istirahat. Tinggallah barang beberapa hari di rumah kami. Terima kasih, Nyai. Tapi kami tidak ingin merepotkan Nyai. Kami sama sekali tidak merasa repot, Tuan. Kami senang dapat membantu tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan hendak pergi kemana? Dan mengapa Tuan Cakradara bisa terluka? Siapa yang melukai, Tuan? Nyai, kami berdua dari kota Raja Majapahit. Kami bermaksud kembali ke Kahuripan, Nyai. Tetapi di tengah jalan, kami terpaksa berhadapan dengan para perampok, Nyai. Oh, sayang sekali. Tapi akhir-akhir ini memang banyak perampok berkeliaran mencegah orang-orang yang kemalaman di jalan. Untung Tuan berdua masih dapat menyelamatkan diri. Iya, kami diselamatkan oleh Dewata Agung. Kami berhasil meloloskan diri. Nasib manusia memang di tangan Dewata Agung, Tuan. Baik susah ataupun senang, keberuntungan ataupun kemalangan, semua berasal dari Dewata Agung. Maaf, Nyai. Saya tidak melihat Ki Lampipi. Di mana beliau, Nyai? Ki Lampipi pergi ke rumah Kepala Desa Banggi, Tuan. Hari ini Kepala Desa mengumpulkan warganya. Katanya ada pengumuman penting dari pemerintah Majapahit. Ada apa, Tuan? Tidak, Nyai. Tidak apa-apa. Mungkin hanya pengumuman biasa. Pada saat-saat tertentu, Kepala Desa Banggi biasa mengumpulkan warga desanya untuk diberikan penyuluhan. Kadangkala mengenai pertanian, kadangkala mengenai cara-cara pengamanan desa. Nampaknya Kepala Desa Banggi, seorang pemimpin yang senang bekerja di tengah-tengah rakyatnya, Nyai. Benar, Tuan. Kepala desa kami orang yang baik. Sudah hampir 20 tahun beliau memimpin Desa Banggi. Dan kami semua merasa puas. Kepala desa kami juga orang yang senang bekerja keras. Maaf, Tuan. Saya harus mencari daun-daunan untuk rauman obat. Apakah punggung Tuan masih terasa nyeri dan kaku, Tuan? Masih, Nyai. Sedikit. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini luka di punggung Tuan akan benar-benar sembuh. Maaf, Tuan-tuan. Saya tinggal dulu. Iya, silahkan, Nyai. Kakang Cakradara, aku khawatir prajurit-prajurit Majapahit sudah sampai di tempat ini. Barangkali kita tidak bisa tinggal di rumah ini sampai besok pagi, Adi Kuda Merta. Iya. Tapi sebaiknya kita tunggu perkembangannya dulu. Jangan terlalu banyak bergerak, Kakang. Sebaiknya kau istirahat. Aku akan... Para sedulur, warga desa Pangki semuanya. Hari ini kita berkumpul di halaman rumahku untuk mendengarkan pengumuman penting dari tuanku Aku Dalancang.
dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan beliau. Ini persoalan yang sangat penting dan gawat. Kalian semua harus memperhatikannya. Dan jangan sampai ada yang berani mengabaikannya. Nah, silakan Tuan Akuwu. Terima kasih Kepala Desa. Warga Desa Banggi seluruhnya, hampir separuh hari sudah aku berkeliling desa, sampai ke desa-desa terpencil di seluruh wilayah Dalancang. Dan sekarang Desa Banggi mendapat giliran mendengarkan pengumuman ini. Pengumuman ini bukan berasal dari kepala desa kalian sendiri, juga bukan berasal dariku. Pengumuman ini berasal dari pemerintah Majapahit yang diwakili oleh Tuanku Rayuyu. Nah, dengarlah baik-baik warga Desa Banggi. Sekarang ini ada 2 orang pelarian yang diduga bersembunyi di wilayah Kawedanan Dalancang. Mereka berdua adalah buron pemerintah Majapahit. Mereka berdosa kepada raja dan akhirnya menjadi buron. Mereka harus ditangkap kembali untuk mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Mereka bernama Cakradara dan Kudamerta. Dua-duanya berasal dari golongan kesatria. Yang satu berasal dari Kahuripan, sedangkan Kudamerta berasal dari Wengker. Mereka berdua adalah siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Adapun mengenai dosa apa yang telah mereka lakukan terhadap raja, sepertinya tidak perlu saya kemukakan di sini. Tapi yang jelas, mereka adalah buron pemerintah. Mereka dianggap penjahat negara. Dan mereka harus segera ditangkap. Ada apa, Kepala Desa? Barangkali Tuan Akuwu perlu menyebutkan ciri-ciri mereka itu. Siapa tahu di antara warga Desa Banggi ada yang mengenalinya. Ya. Mereka memang perlu mengetahuinya. Warga Desa Banggi, dengarlah. 2 orang pelarian ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Karena mereka berasal dari golongan kesatria, maka mereka memiliki kemampuan bertata krama sebagaimana layaknya orang yang berasal dari golongan kesatria. Cara bicaranya halus. Tingkah lakunya seperti layaknya tingkah laku seorang bangsawan atau priyayi. Cakradara mempunyai tubuh yang agak tinggi, berbadan tegap. Cakradara luka di bagian punggungnya pada saat bentrok dengan prajurit-prajurit Majapahit. Nah, sedangkan Kudamerta bertubuh sedang, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu tinggi. Tapi dua-duanya berbadan tegap. Dan dua-duanya mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang lumayan tingginya.
Itulah ciri-ciri dua pelarian yang harus kalian ingat dengan baik. Nah, barang siapa di antara kalian melihat dua orang berciri seperti itu, segera laporkan kepada kepala desa. Bagi mereka yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta, akan memperoleh imbalan 10 ringgit dari pemerintah Majapahit. Tapi sebaliknya, bagi siapa yang berani memberikan tumpangan, memberikan tempat, memberikan perlindungan kepada mereka, akan mendapat hukuman yang berat. Memberikan tumpangan ataupun perlindungan kepada penjahat dapat digolongkan sebagai penjahat pula. Nah, para sedulur, warga desa Banggi semuanya, apakah sudah jelas pengumuman ini? Jelas. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ingat saudara-saudara, jangan sampai di antara kalian berani menyembunyikan dua orang pelarian itu. Cepat laporkan pada kepala desa jika ada di antara kalian melihat dua orang yang ciri-cirinya seperti yang telah saya sebutkan di atas. Terima kasih atas perhatian kalian. Nah, para sedulur, warga desa Bangki seluruhnya, saya yakin kalian sudah mengerti duduk perkaranya. Dan saya yakin kalian tidak akan bekerja sama dengan dua orang penjahat negara. Kecuali kalian ingin mendapat kesusahan. Nah, baiklah. Sekarang kalian boleh bubar. Terima kasih atas kehadiran para sedulur. Kilan Pipi. Ada apa? Mengapa kalian mengikuti aku? Kau yakin dua orang pelarian itu bersembunyi di sekitar desa kita ini? Ya mana aku tahu. Mungkin saja. Kabarnya dia lari ke daerah Bangki. Mungkin saja dia bersembunyi di desa kita. Tapi di mana ya? Kepala desa sudah memerintahkan orang-orang agar mencari mereka. Mungkin saja mereka bersembunyi di celah-celah tebing. Atau mungkin mereka bersembunyi di gua di tepian sungai Kapulungan. Ya, kalau mereka benar-benar penjahat, mereka harus dicari. Tapi saya kira tidak ada yang berani menyembunyikan mereka. Iya, kecuali orang bodoh. Menyembunyikan pelarian seperti itu berat hukumannya. Kilam Pipi. Iya. Beberapa hari yang lalu aku pernah melihat ada seorang laki-laki keluar dari ruangan belakang pondokmu. Siapa dia? Mungkin kau salah lihat. Benar. Dia seorang laki-laki. Badannya tegap sekali. Iya, aku juga melihat ada seekor kuda ditambatkan di bawah pohon kemamang di samping rumahmu. Kuda siapa itu? Aku ingat. Belum lama ada keponakanku dari desa Pongging datang. Dia hanya menginap semalam. Ya mungkin keponakanku itulah orang yang kau maksudkan. Dia memang datang mengendarai kuda kok. Oh, keponakanmu. Welah, kukira siapa. Baiklah, ayo Kilam Pipi. Aku masih harus mengerjakan sawah. Ada beberapa saluran air yang bocor. Bagaimana sekarang, Ki?
Apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita tidak ingin terlibat persoalan 2 orang pelarian itu, Nyai. Kita bisa dihukum berat kalau sampai terlibat, Nyai. Tapi aku belum begitu yakin, Ki. Mungkin saja bukan mereka yang dicari-cari. Jelas 2 orang tamu kita itulah yang mereka cari, Nyai. Ciri-cirinya sudah jelas. Namanya saja Cakradara dan Kuda Merta. Katanya mereka para siswa dari pusat pendidikan calon tanda. Apa benar begitu, Ki? Iya, memang begitu. Mereka melarikan diri dari asrama beberapa hari yang lalu. Seseorang di antara mereka terluka anak panah di bagian punggungnya. Ya sudah jelas, Nyai. Tidak salah lagi kita telah menolong 2 orang pelarian. Dan ini berbahaya sekali. Jadi, bagaimana sekarang, Ki? Ya, kita harus melaporkannya kepada kepala desa. Tidak ada jalan lain lagi, Nyai. Tapi sebenarnya aku kasihan, Ki. Sepertinya mereka orang baik-baik. Mereka telah berbuat dosa kepada raja. Kita jangan membantu mereka, Nyai. Kita tidak ingin mendapat kesulitan, bukan? Salah apa ya, Ki? Dosa apa yang telah mereka lakukan terhadap raja? Ya, itu bukan urusan kita. Yang penting kita jangan sampai terlibat. Aku harus segera melaporkannya kepada kepala desa Banggi. Kalau memang tidak ada pilihan yang lain, terserah, Ki. Sebenarnya aku kasihan. Apalagi Tuan Cakradara, lukanya belum sembuh benar. Kalau misalnya sampai tertangkap, bagaimana, Ki? Apa yang akan mereka alami? Ya, yang jelas mereka akan dihukum berat. Itu saja yang aku tahu, Nyai. Apa mereka masih ada di dalam? Sejak tadi sore, mereka tidak keluar dari ruangan bilik, Ki. Memang sepertinya Tuan Kuda Merta takut-takut. Seperti ada yang disembunyikan. Ya, baiklah, Nyai. Malam ini juga aku akan menemui kepala desa. Kau tunggu di rumah ya. Awasi mereka. Hati-hati, Ki. Sebentar kemudian, Kilam Pipi sudah berada di ruangan pendopo rumah kediaman kepala desa Banggi. Kilam Pipi segera melaporkan tentang 2 orang tamunya. Mereka bercakap-cakap sebentar, ditemani dengan carik desa. Mengapa baru kau laporkan sekarang, Ki? Maaf, Ki Lurah. Saya baru tahu setelah mendengarkan pengumuman Tuanku Agung. Ya, sebelumnya saya tidak pernah menduga bahwa saya telah menampung 2 orang pelarian. Kau terlalu sembrono, Kilam Pipi. Lain kali kau harus berhati-hati. Iya, Pak Jareya. Lain kali saya tidak akan berani menerima sembarangan orang. Sekarang sudah terlanjur. Apa boleh buat? Apa sekarang mereka masih ada di rumahmu? Masih, Pak Jare, masih. Tapi waktu saya berangkat kemari, mereka sudah tidur di ruangan bilik. Baiklah. Sebenarnya aku malu sekali. Aku malu mengapa ada warga desaku yang berlaku sembrono. Maafkan, Ki Lurah. Saya benar-benar tidak tahu. Ya, kalau tahu, mana mungkin saya berani menawarkan tumpangan kepada mereka. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Kilam Pipi tidak terlalu bersalah, Ki Lurah. Karena dia langsung melaporkannya kepada kita. Dan sekarang yang penting, 2 orang itu harus ditahan. Jangan sampai meloloskan diri. Dan justru ini merupakan kebetulan. Kalau kita dapat menangkap mereka, aku udah lancang pasti akan senang sekali. Dan Ki Lurah pasti akan mendapat hadiah dari pemerintah Majapahit. Setidak-tidaknya Ki Lurah akan mendapat penghargaan. Baiklah, sekarang kalian ikut aku.
malam ini juga kita harus menemui Aku Dalancang. Ada apa, Aku? Maaf, Tuan Rayuyu. Ya. Saya terpaksa mengganggu istirahat Tuan. Ini adalah kepala desa Banggi. Dan ini adalah warga desa Banggi. Namanya Ki Lampipi. Iya. Belum lama Ki Lampipi melaporkan bahwa dia telah menampung 2 orang yang ciri-cirinya seperti Cakradara maupun Kuda Merta. Berani sekali kau melakukannya. Ampun, Tuan Rayuyu. Sebelumnya Ki Lampipi tidak tahu bahwa mereka adalah pelarian. Sampai tadi siang, sewaktu kepala desa memberikan pengumuman. Ki Lampipi, Ya, apa benar mereka bersembunyi di rumahmu? Benar, tuanku, benar. Sudah 2 hari ini mereka tinggal di rumah hamba. Bahkan istri hamba sempat merawat luka di punggung Tuan Cakradara. Apa yang kau lakukan ini dapat membahayakan nyawamu sendiri. Kau tidak tahu sedang melindungi 2 orang penjahat negara. Tapi sudahlah. Untung kau segera melaporkannya kepada kepala desamu. Kalau tidak, pemerintah Majapahit tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baiklah. Aku akan mengumpulkan prajurit-prajurit. Sementara kalian semuanya bersiap-siap. Malam ini juga kita akan menggerebek rumah kediaman Ki Lampipi. Mereka sudah berkuda meninggalkan rumah kediaman Aku Dalancang. Aku Dalancang sendiri bersama kepala desa Banggi, Carik desa Banggi, dan Ki Lampipi ikut berkuda bersama mereka. Malam itu, halaman rumah Ki Lampipi penuh orang-orang berkuda. Ki Lampipi segera turun dari punggung kudanya, kemudian menghampiri istrinya yang duduk di halaman pendopo sendirian. Nyai, ada apa, Nyai? Mengapa kau duduk di sini? Mereka pergi, Ki. Mereka sudah tidak ada lagi di rumah kita. Apa? Mereka pergi? Iya. Mereka sudah pergi. Kau ini bagaimana, Nyai? Kau kutugaskan menjaga mereka. Lihat saja, Tuan Rayuyu dan prajurit-prajurit Majapahit sudah datang. Mereka akan menangkap 2 orang pelarian itu sekarang juga. Maafkan aku, Ki. Tadi aku tertidur sebentar. Dan pada saat bangun aku terkejut. Kuda mereka sudah tidak ada lagi. Dan saat saya menengok ke ruangan belakang, ruangan itu sudah kosong, Ki. Rupanya diam-diam mereka pergi. Mungkin mereka sudah tahu bahwa rumah ini akan digerebek. Ki Lampipi menjadi lemas. Warga desa yang sudah mulai lanjut usia itu perlahan-lahan menghampiri kepala desa Banggi. Sementara Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajurit Majapahit masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Bagaimana, Ki? Maaf, Ki Lurah. Ternyata mereka sudah pergi. Pergi bagaimana maksudmu? Mungkin mereka sudah tahu bahwa rumah ini dicurigai, Ki Lurah. Dan diam-diam mereka pergi. Ini memang kesalahan istri saya, Ki Lurah. Seharusnya dia tidak memperbolehkan mereka pergi. Seharusnya dia dapat menahan mereka, Ki Lurah. Ada apa, Ki Lurah? Menyesal sekali, Tuan Akuwu. 2 orang pelarian itu sudah pergi.
Kau jangan main-main, Ki Lurah. Apa yang telah terjadi, Aku? Ampun, Tuan Rayuyu. Katanya 2 orang pelarian itu sudah pergi. Kurang ajar. Aku datang jauh-jauh ke tempat ini bukan untuk menjadi bahan permainan. Hah? Apakah warga desamu itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Ampun, Tuan Rayuyu. Nampaknya mereka telah berlaku sembrono. Mana itu Lampipi? Suruh kemari. Baik, Tuan Rayuyu. Ki Lampipi. Hei, Tuan Rayuyu ingin bicara denganmu. Awas kau. Berani berdusta kepada beliau, kepalamu bisa dipancung malam ini juga. Ampun, Tuan Aku. Hamba sendiri tidak tahu. Ini memang kesalahan istri hamba. Cepat kemari kau. Ayo berlutut di depan Tuan Rayuyu. Baik, Tuan Aku. Lampipi. Iya, Tuanku Rayuyu. Katakan saja terus terang ya. Apa memang benar kau telah menampung 2 orang pelarian itu di rumahmu? Benar Tuanku. Sepertinya yang sudah hamba laporkan. Istri hamba sempat merawat luka di punggung Tuan Cakradara. Iya, Tuan. Mereka telah 2 hari tinggal di rumah kami. Hambalah yang telah merawat luka di punggung Tuan Cakradara. Apa yang kalian lakukan ini merupakan kesalahan berat, tahu? Dan hukumannya pasti berat. Prajurit, kalian turun. Cepat geledah rumah ini. Jangan-jangan dia masih sembunyi di dalam. Ayo, geledah. 4 orang prajurit Majapahit buru-buru turun dari punggung kudanya. Kemudian mereka serentak melompat ke rumah Ki Lampipi. Sebentar kemudian, mereka sudah lenyap di balik pintu ruangan tengah. Tak lama kemudian, mereka sudah kembali lagi. Bagaimana, prajurit? Tidak ada, Tuan. Semua ruangan kosong. Bahkan kami sudah menggeledah sampai ke halaman belakang. Di ruangan belakang, kami menemukan ini, Tuan. Cawan kecil berisi sisa-sisa param. Param itu hamba yang membuatnya, Tuan Rayuyu. Diam kau, perempuan tua. Berani sekali kau menolong pelarian, penjahat negara. Dan siapa tahu kau juga memberi kesempatan mereka lolos. Ampun, Tuan. Hamba benar-benar tidak tahu. Tidak tahu? Sejak sore tadi, hamba terus-menerus mengawasi mereka. Tapi hamba telah berlaku sembrono. Hamba tertidur sebentar. Pada saat bangun, hamba melihat ruangan bilik sudah kosong. Dan kuda mereka sudah tidak ada lagi. Ampun, Tuan. Ampunilah kesalahan hamba, Tuan. Sudahlah, jangan banyak mulut. Kau dan suamimu harus dihukum berat. Aku udah lancang. Iya, Tuan Rayuyu. Soal warga desa Banggi itu, aku serahkan padamu. Sementara aku akan mengejar mereka sekarang juga, ya. Ingat aku. Dan kau juga kepala desa Banggi. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan warga desa ini. Kalian semuanya tidak ada yang becus bekerja. Ayo prajurit, kita kejar mereka. Mungkin mereka belum pergi terlalu jauh. Iya. Bagaimana ini, Ki Lurah? Warga desamu itu bodoh sekali. Tuan Rayuyu pasti marah. Dan kalau sampai beliau melaporkannya pada Gusti Ramapati, aku bisa dipecat. Ampun, Tuan. Saya sendiri juga tidak menduga akan terjadi seperti ini. Ini memang kesalahan warga desa saya. Kau urusi warga desamu yang bodoh itu, Ki Lurah. Aku tidak mau tahu. Yang jelas, mereka harus dihukum berat. Kerjakan, Ki Lurah. Dan setelah itu, kau datang ke rumahku. Kita bicara. Kilam pipi. Kalian berdua membuatku susah. Aku malu sekali. Aku malu
karena ada warga desaku yang berbuat bodoh. Kalian benar-benar goblok. Kita semua akan kena getahnya, tahu? Hanya 2 orang yang berbuat, tapi kita semua akan menanggung akibatnya. Maaf, Ki Lurah, maaf. Saya benar-benar menyesal. Seharusnya istri saya dapat menahan mereka, Ki Lurah. Sudah, simpan saja penyesalanmu itu di dalam hati. Aku tidak sudi mendengarkannya. Kilam pipi. Kalau saja kau dapat menggunakan sedikit otakmu itu, kau tidak perlu membuat kesusahan di desa ini. Apa gunanya menampung orang? Apa gunanya menolong orang yang belum kau kenal? Kau ini sok menjadi pahlawan. Kalau kejadiannya seperti ini, siapa yang susah? Siapa? Bukan kalian sendiri, tapi aku juga. Semua warga desa ikut susah. Bahkan aku, Dalancang, harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan pemerintahan Majapahit. Baiklah. Tak ada gunanya aku marah-marah seperti ini. Lebih baik kau segera mendapatkan hukumanmu. Kau juga, Nyai. Kau juga harus dihukum. Kalian berdua akan aku cambuk. Ampun, Ki Lurah, ampun. Ini memang kesalahan kami, dan kami bersedia dihukum. Ampun, Ki. Sebenarnya aku yang salah. Mengapa tadi aku terlelap? Seharusnya aku terus menjaga mereka. Ayo, ikat 2 orang itu di bawah pohon. Biar aku akan mencampuk tubuhnya sampai mampus. Dua orang warga desa Banggi segera menyeret Kilam Pipi dan istrinya ke bawah pohon. Kemudian mereka mengikat tangan-tangan dan kakinya. Sementara itu, kepala desa Banggi sudah menimang-nimang sebuah pracoda. Pracoda atau cambuk itu ukurannya cukup besar. Kepala desa Banggi dengan gusar menuding ke arah Kilam Pipi. Kalian ini orang-orang desa. Dan semua orang desa terkenal mempunyai sikap yang lugu. Tapi mengapa kalian merasa pandai? Benar-benar bodoh. Sekarang rasakan hukumanmu. Kalau kalian tidak berbuat lancang, kalian tidak akan mengalami seperti ini. Ini rasakan. Ampun, Ki Lurah. Ampunilah kami. Kami mengaku bersalah. Dan sebenarnya saya yang salah. Saya telah berbuat sembrono. Karena itu, sayalah yang sepantasnya mendapat hukuman. Sedangkan suami saya ini tidak bersalah. Janganlah dia dihukum. Janganlah dia dicambuk. Diamlah, Nyai. Ini kesalahan kita. Aku juga bersalah. Seharusnya kita memang tidak perlu menolong orang yang sedang kesusahan. Sekarang kita harus terima nasibnya. Iya. Dan inilah nasib kalian. Duduklah, Ki Lurah. Iya, Tuan Aku. Bagaimana dengan 2 orang warga desamu yang bodoh itu? Saya sudah menghukum mereka, Tuan Aku.
Saya sudah mencambuknya 100 kali. Saya terus mencambuk sampai mereka dua-duanya pingsan. Kasihan mereka. Tapi salahnya sendiri. Mengapa mereka berani menyediakan tempat untuk 2 orang penjahat itu? Iya, mereka memang pantas dihukum, Tuan Akuwu. Tapi bukan hanya mereka yang harus bertanggung jawab, Ki Lurah. Kau juga harus mendapat hukuman. Iya, Tuanku Akuwu. Saya memang harus ikut bertanggung jawab. Hei, sudah berapa lama kau menjadi kepala desa Banggi? Sudah hampir 20 tahun. Iya, 20 tahun, Tuan Akuwu. Kukira itu sudah terlalu lama. Lagi pula kulihat kau semakin kurang terampil menangani warga desamu. Karena itu, sebaiknya kau istirahat saja, Ki Lurah. Istirahat? Apa maksud Tuan Akuwu? Dengar, Ki Lurah. Malam ini aku telah menyiapkan sebuah surat. Kau boleh membacanya. Akuwu Dalancang mengeluarkan selembar rontal dan menyerahkannya kepada kepala desa Banggi. Dengan tangan gemetar, kepala desa Banggi membaca aksara yang tersusun rapi di atas rontal. Selesai membaca, kepala desa itu nampak lemas. Dipecat? Jadi saya dipecat dari jabatan kepala desa Banggi? Ya, mulai besok kau tidak lagi menjadi kepala desa Banggi. Dan aku akan memberikan jabatan itu kepada orang lain yang kuanggap lebih mampu. Tapi Tuan Akuwu, apa sebenarnya kesalahan saya? Saya sudah menjatuhkan hukuman berat pada 2 orang warga saya. Mereka memang bersalah, tapi saya sudah menghukumnya. Saya sudah mencambuknya 100 kali. Apakah ini belum cukup, Tuan? Ki Lurah, apakah kau tidak terima pemecatan ini? Kau boleh melaporkannya pada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Atau kau boleh melaporkannya langsung ke Istana Majapahit. Tapi ingat, kalau sampai Gusti Ramapati tahu akan kesalahan apa yang telah kau lakukan, kau bukan hanya akan menerima pemecatan, tapi kemungkinan besar kau juga akan digantung di alun-alun. Mengapa sampai begini, Tuan Akuwu? Selama ini saya telah bekerja dengan baik. Saya berusaha memajukan desa Banggi dengan seluruh kemampuan saya. Saya memang sudah agak tua. Tapi Tuan Akuwu, saya masih sanggup bekerja keras, membanting tulang, memimpin warga desa. Kau boleh pergi sekarang, Ki Lurah. Selamat malam. Aku tidak mempunyai waktu banyak untuk bercakap-cakap denganmu. Aku harus membantu Tuan Rayuyu mencari 2 orang buronan pemerintah itu. Kepala desa Banggi akhirnya meninggalkan ruangan pendopo rumah kediaman Akuwu Dalancang. Wajahnya kelihatan pucat pasi, dan tenaganya seperti dilolosi. Dengan lemas dia naik ke atas punggung kuda, kemudian perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah Akuwu Dalancang. Kita sudah sampai di mana, Adik Kudamerta? Kita sudah keluar dari wilayah desa Banggi, Kakang Cakradara. Kita sudah masuk ke wilayah desa yang lain. Entah desa apa namanya. Untung kau mendengarkan percakapan 2 orang warga desa itu. Iya. Kalau tidak,
kita pasti sudah akan tertangkap. Aku memang sudah mencurigai mereka, Kakang. Sebenarnya Ki Lampipi dan istrinya bermaksud baik. Mereka menolong kita dengan hati yang tulus. Tapi, ya, kita memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Kita harus segera pergi meninggalkan rumah Ki Lampipi. Kalau kita tidak ingin tertangkap, Kakang. Jangan berhenti terlalu lama, Adik Kudamerta. Iya. Mereka pasti akan mengejar kita. Bagaimana dengan luka-lukamu? Sudahlah, kau tidak usah takut. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Maaf, Pak. Desa apakah ini namanya? Ini desa Pucangan, Tuan. Oh. Tuan mau kemana? Apakah di belakang punggung bukit itu masih ada desa lagi, Pak? Tidak ada, Tuan. Di belakang punggung bukit itu hanyalah ada hamparan padang ilalang yang luas. Kemudian di seberang padang ilalang, persis di bawahnya, mengalir sungai Kapulungan. Tuan, hendak kemana? Temanku ini terluka parah, Pak. Kami ingin mencari seorang tabib. Oh, begitu. Sayang sekali, kami tidak dapat menolong tuan-tuan. Iya, di daerah ini tidak ada seorang tabib. Iya. Barangkali tuan-tuan harus mencarinya di tempat lain. Baiklah, Pak. Tidak apa. Terima kasih atas keterangan kalian. Iya. Jangan-jangan mereka dua orang pelarian yang sedang diburu-buru prajurit-prajurit Majapahit. Iya, ciri-cirinya kok seperti yang dijelaskan kepala desa Pucangan ya. Jangan-jangan memang mereka lah buronan itu. Mau kemana mereka ya? Mana mungkin mereka dapat meloloskan diri? Barangkali mereka bermaksud mencari tempat persembunyian. Tapi mana mungkin ya? Kecuali mereka bersembunyi di dasar sungai Kapulungan, baru aman. Apakah kalian juga warga desa Pucangan? Benar, Tuan. Kami mencari dua orang pelarian. Apa kalian melihat mereka? Oh, iya, Tuan. Baru saja kami melihat mereka berkuda ke arah sana. Belum lama, Tuan. Kemana? Ke sana, Tuan. Ke arah punggung bukit itu. Yang satu punggungnya terluka. Iya, Tuan. Bagus. Ayo, Rapangsa. Pasti tertangkap. Mereka pasti tertangkap. Kemana lagi mereka akan melarikan diri? Paling-paling mereka hanya bisa bersembunyi di hutan-hutan kecil di belakang punggung bukit itu. Iya. Katanya mereka dua orang siswa pusat pendidikan calon tanda. Iya, dua-duanya kesatria. Mereka menjadi buron karena dianggap melakukan kesalahan terhadap Gusti Prabu Jaya Negara. Kesalahan apa ya? Ya, mana aku tahu. Sudahlah, ayo kita pulang. Itu kan bukan urusan kita. Kita tidak bisa meneruskan pelarian ini dengan kuda, Kakang Cakragara. Kemana lagi kita akan berlari, Adik Kudamerta?
Mungkin di belakang punggung bukit itu ada tempat persembunyian yang aman. Kita ke sana, Kakang. Bagaimana punggungmu, Kakang? Terasa sakit lagi? Sedikit. Tapi aku masih bisa menahannya. Kalau begitu ayo, Kakang. Kita jangan membuang-buang waktu. Prajurit-prajurit Majapahit itu pasti terus mengejar kita. Kuda Merta dan Cakradara merangkak ke atas lereng bukit. Kuda mereka ditinggalkan di kaki bukit, di bawah sebuah pohon yang rindang. Matahari senja kemerah-merahan, dan sebentar kemudian malam datang. Kuda Merta memapah, Cakradara melompati batu-batuan bukit yang tersebar di sana-sini. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan tempat persembunyian yang cukup aman. Mereka bersembunyi di balik punggung bukit, bebas dari terpaan angin malam. Sementara di bawah mereka, nampak permukaan air sungai Kapulungan berkilap-kilap tertimpa cahaya bulan. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita sampai kemari, Kakang. Iya, mudah-mudahan saja. Kau bisa membaringkan tubuhmu di atas lempengan batu ini, Kakang. Nampaknya kau sangat lelah, Kakang Cakradara. Punggungku terasa kaku dan nyeri. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa akhirnya kita akan menjadi dua orang pelarian. Apa sebenarnya kesalahan kita, Kakang? Kanda Prabu Jayanegara takut kekuasaannya dirampas orang. Barangkali itulah kesalahan kita. Mengapa Kanda Prabu mempunyai pikiran seperti itu? Raja juga manusia. Dan jika rasa takut menggerayangi hati manusia, sekalipun dia raja, maka pikirannya akan menjadi picik. Kasihan Dinda Raja Dewi dan Yunda Tunggadewi. Mereka menjadi korban gagasan gila. Kita tidak usah khawatir, Adik Kuda Merta. Iya. Dewata Agung tidak akan memberkati niat busuk yang bercokol di pikiran manusia. Itulah sebabnya aku berusaha bertahan. Kita harus tetap hidup. Kita harus mengadakan perlawanan, Adik Kuda Merta. Jangan mau ditangkap. Kakang, sebaiknya kau istirahat dulu, Kakang Cakradara. Kita bisa bermalam di tempat ini barang beberapa hari. Sampai kekuatanmu pulih kembali. Sampai luka-lukamu sembuh, Kakang. Nampaknya kita tidak bisa melanjutkan pengejaran dengan berkuda. Apa mungkin mereka bersembunyi di daerah ini, Rapangsa? Menurut keterangan warga desa Pucangan itu tadi, mereka berkuda ke arah bukit ini. Ya, mungkin saja. Mungkin saja mereka bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku seperti mendengar suara ringkih kuda. Iya. Ada seekor kuda ditambatkan di bawah pohon. Mungkin itu kuda mereka. Jelas, mereka menuju kemari, Rabanyang. Kalau begitu, sebaiknya kita tinggalkan kuda-kuda kita di sini. Selanjutnya, kita melanjutkan pengejaran dengan jalan kaki. Lihat, kita harus naik ke atas punggung bukit itu. Kemungkinan besar mereka bersembunyi di sana. Apakah prajurit-prajurit itu akan kita bawa seluruhnya? Tidak usah seluruhnya. Kukira 100 orang cukup. Ayo cepat, Rapangsa. Perintahkan agar mereka naik ke atas punggung bukit. Ayo! Turun dari kuda masing-masing. Tidak usah semuanya.
Cukup 100 orang saja. Cepat turun dan ikuti kami. Tara dan Kudamerta tidur di atas lempengan batu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya maut mengancam dari kanan dan kiri. Mendadak Kudamerta terbangun. Dia melihat ada bayangan-bayangan melintas di celah-celah tebing. Bayangan-bayangan prajurit menggenggam senjata tombak ataupun pedang. Kakang Cakradara. Kakang, bangun Kakang. Ada apa? Mengapa kau membangunkan aku, adik Kudamerta? Kakang, kita salah perhitungan. Lihatlah ke atas. Rupanya kita telah dikepung. Iya. Kita telah terperangkap. Ayo adik Kudamerta. Cabut pedangmu. Ayo. Kita harus melawan. Apapun yang terjadi kita harus melawan. Jangan mau ditangkap. Jumlah mereka cukup banyak, Kakang. Lihat. Di sebelah timur juga ada. Oh, kurang ajar. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kita untuk istirahat. Mereka terus memburu kita. Sekarang kita akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan adik Kudamerta. Iya. Aku tidak ingin ditangkap seperti penjahat negara. Lihatlah Kakang. Beberapa orang di antara mereka telah menuju kemari. Ayo, siapkan pedangmu. Kudamerta dan Cakradara bersiap-siap menghadang prajurit-prajurit Majapahit. Sekitar 20 orang prajurit nampak mulai menerobos celah-celah tebing. Semuanya menggenggam senjata di tangan masing-masing. Dan mereka segera melihat 2 orang laki-laki berdiri tegak menantang. Nah, ini rupanya. Lihatlah. Rupanya mereka bersembunyi di sini. Ayo prajurit. Apalagi yang kalian tunggu? Kami sudah siap. Majulah. Kalian berdua telah dikepung. Tak ada gunanya memberikan perlawanan. Kau pikir kami siapa? Jangan bicara sembarangan, prajurit. Apapun yang akan terjadi, kami tidak akan menyerah. Tuan Rapangsa membawa 200 orang prajurit ke tempat ini. Bagaimana kalian bisa melawan, ha? Sekalipun Rapangsa membawa 1000 prajurit, kami tidak sudi menyerah. Kalian semua boleh membawa kami ke Majapahit. Tapi nanti, setelah kami menjadi bangkai. Diam! Kalian pasti binasa jika mengadakan perlawanan. Ayo teman-teman, angkat mereka! Angkat Cakradara! Angkat Kudamerta! Cakradara dan Kudamerta berusaha memberikan perlawanan sengit. Kudamerta dapat melukai beberapa orang prajurit Majapahit, tapi keadaan mereka semakin terdesak. Apalagi setelah prajurit-prajurit Majapahit yang lain bermunculan dari celah-celah tebing. Mereka semuanya serentak menggerebek Kudamerta dan Cakradara. 2 orang kesatria itu menjadi kalang kabut. Kudamerta terluka di bagian pahanya, terkena sabetan pedang. Karena keadaan benar-benar gawat, Kudamerta tidak mempunyai pilihan lain. Dia segera menyandar lengan Cakradara, kemudian menariknya ke arah bibir tebing. Selanjutnya, tubuh mereka lenyap di telan kegelapan. Di mana mereka? Kalian bisa menangkapnya. Mereka terjun ke bawah, Tuan Rabanyak. Jadi kalian tidak bisa menangkapnya, ha? Kami sendiri tidak mengira mereka akan nekat seperti itu, Tuan. Saya sudah berhasil melukai paha Kudamerta. Kami terkejut ketika tiba-tiba Kudamerta membawa lari Cakradara. Dan mereka terjun ke bawah, ke permukaan sungai Kapulungan. Oh, sayang sekali. Seharusnya kalian dapat menangkap mereka. Apakah permukaan sungai itu cukup dalam dari tebing ini?
Dalam sekali, Tuan Rabanyak. Kami juga menunggu beberapa saat lamanya sebelum mendengar suara orang terjebur ke tengah-tengah arus. Kalau begitu, kemungkinan untuk hidup jelas sangat tipis. Apalagi mereka dua-duanya dalam keadaan terluka. Tapi aku belum puas, Rapangsa. Kita masih harus terus memburu mereka. Ayo cepat, kita turun kembali. Kita cegat mereka di tepian sungai seberang sana. Nampaknya Rawedeng dan Rayuyu masih penasaran. Karena itu dia segera membawa prajurit-prajuritnya berkuda menuruni lereng bukit. Dan sebentar kemudian, mereka sudah melintas daerah padang yang sangat luas. Mereka bermaksud mencegat Cakradara dan Kuda Merta di tepian sungai Kapulungan. Merta dan Cakradara hanyut dalam pusaran air sungai Kapulungan. Mereka terus terbawa ke arah hilir. Sekali waktu tubuh mereka tenggelam, pada saat lain muncul di tempat yang jauh. Kuda Merta berusaha menggenggam tangan Cakradara agar jangan sampai mereka terpisah. Tapi suatu saat mereka seperti dihempaskan oleh arus yang sangat kuat dan keduanya terpental. Kakang Cakradara. Kakang Cakradara. Di mana Kakang Cakradara? Peganganku terlepas. Arus sungai itu tadi sangat kuat. Dan arus itu telah menghempaskan kami berdua. Mudah-mudahan Kakang Cakradara selamat. Kuda Merta berusaha untuk bangkit. Kemudian melangkah perlahan-lahan di tepian sungai yang berdinding sangat tinggi. Dia terpaksa berpegangan tanaman-tanaman menjalar yang banyak tumbuh menempel dinding sungai. Setelah beberapa saat lamanya melangkah, Kuda Merta melihat sesosok tubuh tergeletak di atas kerikil sungai di depan sebuah goa. Kakang Cakradara! Kakang Cakradara! Kasihan kau, Kakang. Nampaknya keadaanmu semakin parah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mungkinkah aku dapat menyelamatkan Kakang Cakradara? Dia masih bernapas, tapi nafasnya sangat lemah. Apa yang harus kulakukan di tempat seperti ini? Bagaimana kami bisa naik ke atas tebing sana? Semuanya terkurung dinding-dinding tebing yang tinggi. Kecuali terowongan di depan itu. Iya. Tidak mungkin kita terus melacak mereka, Rapangsa. Apalagi sekarang, sungai Kapulungan bercabang menjadi dua. Aku yakin mereka sudah mampus ditelan arus Rabanyak. Ya, sebaiknya kita segera kembali ke Majapahit. Kita laporkan saja apa yang terjadi pada Gusti Ramapati. Sebenarnya, aku masih penasaran, Rapangsa. Tapi kita tidak mungkin terus mengikuti aliran sungai ini, Rabanyak. Baiklah. Ayo, kita laporkan dulu kepada Tuan Rawedeng dan Rayuyu. Ayo, baiklah.
Gusti Prabu. Hamba datang menghadap untuk melaporkan perihal 2 orang pelarian itu. Ya, bagaimana Yang Patih? Apa Cakradara dan Kudamerta sudah bisa ditangkap kembali? Ampun Gusti Prabu. Menyesal sekali karena mereka tidak bisa ditangkap dalam keadaan hidup, Gusti Prabu. Belum lama Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanyak tiba di Majapahit. Mereka berhasil menggerebek Cakradara dan Kudamerta di desa Pucangan, tapi mereka telah gagal menangkapnya, Gusti Prabu. Mereka harus ditangkap, Yang Patih. 2 orang itu berbahaya. Aku ingin mereka ditangkap dalam keadaan hidup ataupun mati. Gusti Prabu Jaya Negara tidak usah khawatir. Sekalipun Rawedeng gagal menangkap mereka, tapi sepertinya harapan mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Pada saat terjadi perkelahian sengit, Cakradara dan Kudamerta tercebur di arus sungai Kapulungan yang deras. Tapi belum dapat dipastikan bahwa mereka tewas, Yang Patih. Bagaimana kalau misalnya mereka masih bertahan hidup? Memang ada kemungkinan mereka mampu bertahan hidup, Gusti Prabu. Tapi Rawedeng dan Rayuyu sudah memerintahkan pada seluruh kepala desa di daerah pesisir Jawa Timur, mulai dari Kedung Dawa, Pasuruan 1 dan Pasuruan 2, Pabayeman, Baremi, sampai ke Bino, agar memberikan laporan kalau sampai mereka melihat ada 2 orang pelarian berhasil menyelamatkan diri. Kemungkinan besar Cakradara dan Kudamerta, kalau memang mereka masih bertahan hidup, akan hanyut sampai di pesisir Jawa Timur, Gusti Prabu. Tapi sepertinya kemungkinan itu sangat tipis, sebab arus sungai Kapulungan deras, sementara Cakradara dalam keadaan terluka parah. Aku belum puas mendengar laporan ini, Yang Patih. Persoalan Cakradara dan Kudamerta belum bisa dianggap selesai. Benar, Gusti Prabu. Mereka memang masih harus dicari. Sebab kalau mereka berhasil menyelamatkan diri, suatu saat nanti mereka akan menjadi momok bagi kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Aku masih penasaran, Yang Patih. Kalau saja mayat mereka dapat dibawa ke Majapahit. Hamba mohon Gusti Prabu tidak perlu cemas. Biarlah hamba yang menangani persoalan ini. Hamba juga tidak merasa puas sebelum 2 orang satria itu dapat dipastikan nasibnya. Hamba tidak akan berhenti mengadakan pelacakan. Cakradara dan Kudamerta memang harus ditangkap, karena 2 orang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Gusti Prabu Jaya Negara. Baiklah. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Yang Patih. Soal apakah itu, Gusti Prabu? Sampai sekarang ini aku masih belum berhasil. Sampai kapan aku harus menyabarkan diri, Yang Patih? Kalau memang ternyata Tunggadewi dan Raja Dewi tetap keras kepala dan tetap menolak keinginanku, lalu aku harus bagaimana? Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira hal itu tidak mungkin terjadi. Putri Tunggadewi maupun Putri Raja Dewi pasti menyadari siapakah Gusti Prabu Jaya Negara. Barangkali mereka bisa mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda keinginan Gusti Prabu, tapi untuk menolak selamanya, hamba rasa itu tidak mungkin. Percayalah Gusti Prabu, suatu saat nanti niat Gusti Prabu pasti. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sangat sedih mendengar apa yang dialami kekasih mereka. Tapi mereka segera menyadari bahwa tak ada yang mampu mereka lakukan kecuali memohon kepada Dewata Agung agar Cakradara dan Kudamerta diselamatkan dari bahaya. Apakah mereka masih mungkin selamat, Dinda Raja Dewi? Konon kabarnya Kakang Cakradara terluka parah. Aku sendiri tidak tahu, Yunda Tunggadewi. Mudah-mudahan saja mereka selamat
Kanda Prabu Jayanegara sudah berbuat sewenang-wenang. Dia telah menyalahgunakan arti kekuasaan. Almarhum Ramada Prabu pasti tidak akan berkenan melihat suasana pemerintahan Majapahit sekarang ini. Sepertinya Ibunda Ratu juga tidak mampu berbuat banyak lagi, Yunda. Kanda Prabu sudah tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ya, Jayanegara sedang disilaukan matanya oleh kekuasaan. Aku tidak menyangka saudara kita berbuat seperti ini terhadap Majapahit, Dinda. Kalau misalnya Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta dapat menyelamatkan diri, apa yang bisa mereka lakukan, Yunda? Mereka akan tetap menjadi buruan pemerintah Majapahit. Iya, apa yang bisa dilakukan oleh dua orang, sekalipun mereka berasal dari kasta ksatria. Mereka tidak mempunyai bala tentara, tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kekuasaan. Lagi pula, Kanda Prabu Jayanegara pasti tidak akan membiarkan mereka tetap hidup. Mereka akan terus diburu dan dikejar-kejar sebagai musuh. Alangkah piciknya raja kita sekarang ini. Mengapa takut mempunyai saingan? Kalau dia dapat memerintah negeri ini dengan adil dan bijak, saingan tidak pernah ada. Saingan itu muncul justru karena ketakutannya sendiri. Alangkah bodohnya. Dinda kira Kanda Prabu Jayanegara sangat terpengaruh kata-kata yang pati, Yunda. Iya, mungkin juga Dinda Raja Dewi. Aku sendiri tidak pernah tahu persis siapa yang patih. Dia sudah lama sekali menjadi sesepuh negeri ini. Ya, memang aneh orang tua itu. Kita sudah lama mengenalnya, tapi kita tidak pernah tahu persis siapa beliau. Siapa itu? Ampun Tuan Putri, hamba mohon menghadap. Ada apa, Lu? Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi dimohon menghadap Ibunda Ratu di Istana Kaputren. Ada apa dengan Ibunda Ratu? Ampun Tuan Putri, Ibunda Ratu sepertinya sedang kurang sehat. Beliau ingin bertemu dengan Tuan Putri berdua. Baiklah, tunggu sebentar, Lu. Kami akan berganti pakaian dulu. Iya Tuan Putri, hamba akan menunggu. Duduk berlutut di depan pintu Puri Manganti. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, nampak Putri Tunggadewi dan Raja Dewi keluar dari ruangan tengah. Dan mereka pun bergegas melangkah menuju Istana Kaputren. Ibunda Ratu Putri Tribuana Tunggadewi duduk setengah berbaring di atas ranjang, dikelilingi para janda almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Mereka adalah Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Dyah Dewi Gayatri, dan Putri Indraswari. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi segera menghaturkan sembah di hadapan Ibunda Ratu. Duduklah, Raja Dewi. Dan kau juga, Tunggadewi. Duduklah. Iya, Ibunda Ratu. Kalian tidak usah cemas. Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kurang sehat. Mungkin aku kurang tidur. Hamba mohon, Ibunda Ratu sudi memperhatikan kesehatan jasmani. Iya, Ibunda Ratu. Hamba sedih sekali kalau melihat Ibunda Ratu dalam keadaan kurang sehat. Akhir-akhir ini, aku memang banyak pikiran. Aku sangat prihatin melihat keadaan negeri kita ini. Terutama sekali
aku sangat prihatin melihat saudara tuamu Jayanegara. Ya, Dewata Agung. Oh, Batara Siwa yang bersemayam di kaki langit. Nasib apa yang hendak kau timpakan kepada kami, kepada negeri Majapahit tercinta ini? Oh, Sang Wisnu, Dewa pemelihara zaman, jangan kau lepaskan putraku Jayanegara mengendalikan roda-roda pemerintahan negeri ini. Jangan biarkan dia sendirian. Sudahlah, Yunda Tribuana. Serahkanlah semuanya ke hadapan Dewata Agung. Dewata Agung yang mengatur segala peristiwa. Benar, Raja Patmi. Dewata Agung yang mengatur segala peristiwa. Itulah sebabnya kita wajib memohon kepadanya. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Apakah selama ini Jayanegara masih terus membujuk kalian? Iya, Ibunda Ratu. Beberapa kali Kanda Prabu datang ke Puri Manganti ataupun ke Puri Madukara untuk menemui kami, Bunda. Ampun, Ibunda Ratu. Sepertinya Kanda Prabu Jayanegara tidak ingin lagi membelokkan keinginannya. Kanda Prabu tetap ingin memperistri kami. Itulah yang membuat hati kami semakin sedih. Bagaimana Kanda Prabu bisa mempunyai keinginan seperti itu? Kami benar-benar tidak mengerti, Ibunda Ratu. Itu keinginan yang sangat nista. Nista dan rendah. Rendah dan kotor. Nampaknya Jayanegara sudah bersekutu dengan roh-roh jahat. Ampun, Ibunda Ratu. Kami mohon hendaknya Ibunda Ratu sudi menyadarkan Kanda Prabu Jayanegara. Selama ini kami terus berusaha untuk mempertahankan diri. Tapi kami tidak tahu sampai kapan kami mampu bertahan, Bunda. Kau tidak perlu khawatir, Tunggadewi. Aku tidak akan merestui niat kotor saudara tuamu. Majapahit akan runtuh menjadi abu jika niat kotor itu sampai terlaksana. Para dewa akan mengutuk habis seluruh permukaan bumi. Langit akan terbelah. Puncak-puncak gunung akan bertebaran memuntahkan lahar. Dan semua akan sirna karena seorang raja mempunyai pikiran gila. Tidak, Tunggadewi. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan menjaga kesucian kalian sebagai putri-putri Majapahit yang diharapkan menjadi suri tauladan rakyat. Terima kasih, Ibunda Ratu. Kata-kata Ibunda Ratu sangat membesarkan hati dan harapan kami. Tapi tentu saja aku tidak bisa bekerja sendirian. Aku juga sangat mengharapkan bantuan kalian. Aku sangat mengharapkan bantuanmu, Dinda Indraswari, Dinda Raja Patmi, Dinda Mahadewi, dan Dinda Pratnya Pramitra. Kalau kebetulan ada kesempatan, nasihatilah Jayanegara. Berilah dia wawasan. Berilah dia pengertian-pengertian yang baik. Ampun, Yunda Tribuana. Dengan restu Yunda, kami akan berusaha membantu sebesar kemampuan kami. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Aku juga sudah mendengar berita tentang Cakradara dan Kuda Merta. Sudahlah, kalian tidak usah bersedih hati. Aku tahu kalian mencintai dua orang kesatria itu. Dan kalian pasti sangat terpukul mendengar berita tentang mereka. Tapi kalau kalian percaya pada kemurahan para Dewata Agung, kalian pasti tidak akan cemas. Serahkanlah semuanya kepada Dewata Agung. Iya, Ibunda Ratu. Apa kalian benar-benar mencintai mereka? Hamba sudah sangat lama mengenal Kakang Cakradara, Ibunda Ratu. Semenjak hamba menjadi batara di Kahuripan.
Demikian pula hamba Ibunda Ratu. Semenjak hamba menjadi Batara di Wengker, hamba sudah berkenalan dengan Kakang Kudamerta. Kukira kalian berdua cocok menjadi pasangan Cakradara dan Kudamerta. Mereka pun bukan kesatria sembarangan. Mereka masih keturunan Prabu Jaya Wisnuwardana di Singasari. Masih ada hubungan darah dengan Cakra Iswara yang bergelar Panji Seminingrat. Karena itu, kami sangat senang mendengar kalian berdua menjalin hubungan dengan mereka. Tapi sayang sekali, nampaknya Dewata Agung masih perlu menguji kita, menguji ketabahan dan kebesaran tekad kita. Baiklah anak-anakku, putri-putriku, jangan berkecil hati. Aku dan para ibumu yang lain tidak akan tinggal diam. Kami sudah bersepakat untuk menjaga kalian. Jangan sampai kesucian kalian ternoda oleh niat busuk dan kotor Jayanegara. Kakang Cakradara. Gelap sekali. Kaukah itu adik Kudamerta? Iya, aku di sini, Kakang. Hampir semalaman kau pingsan, dan aku terus menunggumu di sini. Di mana kita sekarang, adik Kudamerta? Kita berada di sebuah gua, di tepian Sungai Kapulungan. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengejar kita? Untuk sementara aku kira tidak, Kakang. Untuk sementara kita boleh merasa aman. Bagaimana keadaanmu, Kakang Cakradara? Aku cemas sekali. Aku kebingungan. Aku takut kau tidak sadar kembali. Tapi syukurlah, akhirnya kau sadar kembali, Kakang. Punggungku terasa nyeri sekali, dan seluruh tubuhku sakit. Kita bisa istirahat di sini untuk sementara waktu, sampai luka-lukamu sembuh kembali, Kakang Cakradara. Aduh, apakah kita akan di sini terus-menerus, adik Kudamerta? Apa yang bisa kita lakukan di tempat seperti ini? Sepertinya kita belum benar-benar dapat menyelamatkan diri, kecuali kita bisa keluar dari tempat ini. Kudamerta diam sesaat lamanya. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan Cakradara. Iya, apakah selamanya mereka akan terus tinggal di sebuah terowongan yang gelap dan dingin? Bagaimana mereka harus keluar dari tempat itu? Kudamerta mendesah perlahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami dua orang kesatria itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.